أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sosok pemimpin ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari. Sahabat beriman, pada abad ketiga Hijriyah banyak sekali tokoh Islam yang menghimpun dan menyusun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang paling terkenal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Dari keenam tokoh tersebut, Imam Bukhari menempati urutan pertama yang bergelar Amirul Mukminin bil Hadis, artinya pemimpin orang mukmin dalam ilmu hadis. Mengapa bisa mendapatkan gelar itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dari sebuah negeri, Bukhara atau sekarang Uzbekistan, terdapat ulama ahli hadis bernama Ismail bin Ibrahim. Ia seorang bapak tua yang terkenal kesalehannya. Seumur hidupnya ia mendapatkan penghasilan yang halal dan tidak pernah mendapatkan penghasilan yang haram sepeser apapun. Tepat pada hari Jumat tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi, lahirlah putranya yang diberi nama Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Itulah Bukhari kecil yang waktu besar nanti akan menjadi pemimpin ulama hadis terkenal dengan sebutan Imam Bukhari. Tak lama setelah lahir, Bukhari kecil mengalami kebutaan. Ayah dan ibunya sedih melihat kedua mata Bukhari tidak dapat melihat. Namun sayang, ayahnya meninggal dunia saat Imam Bukhari masih kecil. Dan Imam Bukhari pun diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri. Meskipun matanya buta, Bukhari kecil tetap semangat untuk belajar. Berkat kuasa Allah, Imam Bukhari kecil akhirnya bisa melihat. Ia pun semakin giat menghafal hadis. Ia belajar kepada Syekh Ad-Dakhili, seorang guru hadis terkenal di Bukhara. Pada waktu itu, umur Imam Bukhari belum mencapai 10 tahun. Pada usia 16 tahun, Imam Bukhari pergi ke Mekah dan Madinah. Di Mekah, Imam Bukhari dan keluarganya menunaikan ibadah haji. Dan di Madinah, Imam Bukhari belajar hadis secara langsung dari para guru hadis. Selain kota Mekah dan Madinah, Bukhari juga belajar hadis kepada berbagai negeri seperti Suriah, Baghdad, Basrah, Kufah, Mesir hingga ke Asia Barat. Sahabat beriman, Imam Bukhari menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu ke berbagai negeri. Selama 16 tahun, ia telah belajar kepada 1080 orang guru ahli hadis. Subhanallah. Selama belajar hadis, Imam Bukhari telah menghafal 100.000 hadis sahih.
dan 200.000 hadis tidak sahih. Subhanallah, luar biasa kecerdasan Imam Bukhari. Kecerdasan Imam Bukhari terbukti ketika Imam Bukhari dan teman-temannya mengikuti pelajaran hadis. Teman-temannya selalu mencatat pelajaran, tetapi Imam Bukhari tidak pernah mencatat pelajaran yang diajarkan. Teman-temannya mengejek Imam Bukhari sebagai anak yang malas belajar dan tidak sopan kepada guru. Imam Bukhari pun diam, tidak menjawab ejekan teman-teman itu. Suatu hari, karena kesal terhadap ejekan itu, Imam Bukhari meminta teman-temannya membawa catatan mereka. Kemudian ia membacakan secara tepat hadis yang telah dipelajari. Mereka semua terpesona karena Imam Bukhari ternyata hafal 15.000 hadis lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Sahabat beriman, kecerdasan Imam Bukhari dalam menghafal hadis juga pernah diuji oleh 10 ulama hadis terpilih. Ulama-ulama tersebut mengajukan 100 buah hadis yang sengaja dibolak-balikan urutannya secara acak dan meminta Bukhari membenarkannya. Dari ke-10 penanya, Imam Bukhari hanya menjawab dengan tegas, "Saya tidak tahu hadis yang Anda sebutkan." Setelah ke-10 ulama hadis itu selesai mengajukan pertanyaan, Imam Bukhari mengulang kembali secara tepat masing-masing hadis yang telah diacak dan salah tersebut, lalu mengoreksi kesalahannya dan membacakan hadis yang benar. Subhanallah, apa yang terjadi? Pada hadirin dan 10 ulama tersebut kagum melihat kecerdasan Imam Bukhari. Akhirnya 10 ulama ahli hadis pun mengakui kepandaian, hafalan yang kuat dan keahlian Imam Bukhari dalam bidang hadis yang tiada banding. Karena itulah Imam Bukhari diberi gelar Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin yang mukmin dalam ilmu hadis oleh para ulama ahli hadis. Selain ahli hadis, Imam Bukhari juga mempunyai sifat-sifat yang harus kita teladani, seperti rendah hati, tidak sombong, ramah, suka bersedekah, menjauhi kesenangan dunia, dan taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Imam Bukhari selalu memberi sedekah untuk pendidikan para pelajar. Ia pernah berkata, "Setiap bulan aku berpenghasilan 500 dirham yang semuanya kubelanjakan untuk kepentingan pendidikan, sebab apapun yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal." Banyak kitab yang telah ditulis Imam Bukhari. Kitab yang paling terkenal adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis ini dituliskan selama 16 tahun. Jumlah hadisnya ada 9.082 hadis. Kitab ini juga merupakan kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Sebelum meninggal dunia, Imam Bukhari jatuh sakit selama beberapa hari. Sakit tersebut mengantarkannya menemui Sang Pencipta. Imam Bukhari meninggal pada usia 62 tahun. Tepatnya hari Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 870 Masehi atau 256 Hijriah. Beliau dimakamkan di Kartat, sebuah desa kecil dekat kota Samarkand, Uzbekistan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Imam Bukhari. Amin ya Allah. Imam Bukhari lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal tahun
194 Hijriah atau 21 Juli tahun 810 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Sejak kecil, Imam Bukhari mengalami kebutaan, namun semangat belajarnya tetap tinggi. Berkat kuasa Allah, mata Bukhari kecil bisa melihat. Di usia 10 tahun, ia semakin giat menghafal dan belajar ilmu hadis. Di usianya yang ke-16, Imam Bukhari pergi ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan haji dan belajar ilmu hadis. Imam Bukhari menuliskan kitab Sahih Al-Bukhari. Ia menulis kitab tersebut selama 16 tahun. Imam Bukhari meninggal pada usia 62 tahun, tepatnya hari Sabtu 31 Agustus atau 870 Masehi atau 256 Hijriah. Beliau dimakamkan di Kartat, sebuah desa kecil dekat kota Samarkand, Uzbekistan. Resep Imam Bukhari menjadi ulama ahli hadis. Yang pertama, mempunyai semangat belajar demi meraih cita-cita sejak kecil. Imam Bukhari mempunyai semangat belajar meskipun buta dan yatim. Ia tetap semangat untuk belajar. Yang kedua, sanggup berpisah dari orang tua untuk belajar mandiri, sehingga banyak ilmu yang diperoleh Imam Bukhari dari berbagai negeri. Oleh sebab itu, Imam Bukhari berada jauh dari orang tuanya, dan orang tuanya pun rela melepas anaknya untuk belajar. Yang ketiga, menjauhi kesenangan dunia dan mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, insya Allah kita akan menjadi pintar seperti Imam Bukhari. Caranya dengan mengamalkan apa yang dilakukan Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.